seharusnya Anda sebagai seorang pemimpin justru berusaha untuk empati kepada rakyat yang sedang menderita. Jadi kalau saya berpikir seharusnya Anda justru bersedia untuk tidak digaji sebagai presiden. Kalau melihat kondisi sekarang, saya masih agak sulit untuk membedakan tipe kepemimpinan Anda dengan tipe kepemimpinan Megawati. Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Who Wants to be the President, dan saat ini Gus Dur telah berada di studio dan kita langsung aja Gus Dur pada agenda reformasi yang tadi. Pertanyaan tadi Gus Dur, bagaimana Anda menegakkan agenda reformasi? Ya, kalau saya ya dengan cara mendirikan sistem baru. Satu di bidang pemerintahan atau politik, satu di bidang ekonomi, satu di bidang pendidikan, satu di bidang moralitas atau budi pekerti atau akhlak. Jadi itu yang pokok. Jadi kalau tidak dibuat sistem baru di keempat bidang itu, ya kita muter-muter di situ aja lagi, ya. Jadi akhirnya divestasi lagi. Oke. Jadi demikian kendala-kendala yang mungkin ketika Anda di presiden periode sebelumnya, mungkin kendala-kendala untuk menegakkan agenda reformasi. Apakah Anda akan menjalankan agenda-agenda tersebut? Oh iya, saya akan tetap menjalankan sistem baru itu. Jadi nanti ya dengan segala macam kemampuan ya, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain dalam pemerintahan. Sudah saya pelajari semuanya. Jadi menurut hemat saya Gus, salah satu hal yang menusuk rasa keadilan itu adalah upaya penyelesaian pelanggaran hukum melalui pendekatan politis. Dan menurut pengamatan saya, sebagai presiden Anda sering juga melakukan hal seperti itu. Misalnya menawarkan jabatan duta besar bagi seseorang yang menurut keyakinan Anda melanggar hukum, lalu kemudian memberikan kesempatan untuk tetap tidak diajukan ke pengadilan kalau memperbaiki. Ini adalah out of the court settlement. Itu sebenarnya cerminan ketidakpercayaan kita kepada supremasi hukum. Ya karena ada mafia peradilan, Mahkamah Agungnya pengecut. Mau apa? Waktu itu ya lain dong, nanti kan lain. Jadi Anda tidak bisa berbicara terus-menerus keadaan seperti itu. Nanti ada Mahkamah Agung sendiri lagi. Pemisahan Polri dari TNI juga akan menjadi lebih tegas, nggak seperti dulu. Ya, dan seterusnya. Pemerintahan daerah juga sekarang lebih kuat, walaupun ya masih ada beberapa aspek-aspeknya yang harus dibenahi lebih jauh. Bahkan harus dilarang. Perkataan lain, kalau Anda jadi presiden, maka orang-orang seperti itu akan Anda bersihkan. Oh jelas. Oke. Mungkin kita harus orang yang bersih. Jadi saya tidak akan mau memimpin pemerintahan di mana saya harus kayak kemarin lagi istilahnya negosiasi, tawar-menawar siapa yang jadi ini jadi itu, nggak bisa. Oke. Baik, kita berikan kepada panelis yang lain. Gus Dur, tadi Gus menceritakan mengenai program ekonomi dan salah satunya itu pembinaan UKM, dan khusus untuk UKM akan diberikan bunga 5%. Apakah itu merupakan subsidi 15%, dan apakah itu menimbulkan penyakit baru? Bukan, karena subsidi itu kan pemberian gratis. Ini enggak. Ini adalah dengan cara salah satu antara dua. Satu, ataukah kita berani mengadakan moratorium terhadap tanggungan luar negeri kita. Sekarang ini sudah 80 triliun tiap tahun. 80 miliar dolar tiap tahun. Kita bayar orang lain, kita melarat, makan juga kagak. Atau salah satu, kita mendapatkan sumber-sumber keuangan yang katakanlah berbunga rendah untuk kita pinjamkan kepada orang lain, katakanlah 2% setahun. Bisa, banyak negara menawarkan pada saya duta besarnya begitu, ya. Jadi bagi mereka itu pokoknya ada kompensasi sedikit. Nah, setelah itu kita pinjamkan. 5% itu menolong sekali. Tadi dalam perjalanan saya mendengarkan Radio El Sinta. Dari Sumatera Utara itu seorang eksportir garment, dalam hal ini pakaian Teluk Belanga dari Binjai, itu nggak bisa ngekspor, tidak bisa beli mesin-mesin baru, mesin jahit, karena nggak punya duit, dan dia pinjam itu 20%, nggak mungkin dong dia. Nah, yang membunuh eksportir kita ya kita sendiri kan.
Sebabnya itu bukan kok pada pengusahanya yang dapat kredit, Bung. Sebabnya itu karena yang mestinya ngawasi dia sendiri yang makan. Lalu bagaimana kalau begitu? Kita harus berani dong, makanya saya usulkan kenaikan pendapatan bagi pegawai negeri sipil, militer, dan kaum pensiunan. Perlunya apa? Supaya mereka tidak terlibat KKN, nggak macam-macam begitu. Pak Gusdur, tadi dikatakan bahwa salah satu yang ingin dilakukan perubahan pada sistem pendidikan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Gusdur tawarkan nanti jika terpilih lagi sebagai presiden? Ya, perubahan karena perbaikan dong. Artinya kita pertama ya harus membuka pasaran dalam negeri. Masa bangsa 210 juta orang, market atau pasaran cuma segini-gininya tuh. Ya Allah. Kalau saya condong saya itu kita nggak perlu ekspor banyak-banyak kok, secukupnya aja. Ini dalam negeri sendiri buka ya, tapi tergantung asal kreditnya mahal yang nggak bisa. Bukan dalam perubahan sistem pendidikan, Pak Gusdur. Oh, pendidikan, maaf saya belum kelar semuanya, tetapi pendidikan didasarkan kepada basis apa itu namanya, basis masyarakat. Jadi apa yang oleh Dom Helder Camara, mendiang Uskup Agung Recife, Rosalinda di Brasil, dikatakan education de comunidad de base, pendidikan yang berdasarkan kepada komunitas basis. Di kita diperkenalkan dengan tentu saja mengadakan penyesuaian dan kebutuhan kita oleh mendiang Romo Mangunwijaya. Nah, banyak orang-orang yang menjadi murid beliau, menjadi pengikut beliau dan memahami beliau. Jangan kayak sekarang, semuanya didasarkan pada pendidikan formal. Lah, padahal dengan pendidikan formal, orang yang ngaji, orang yang jadi kongregasi, nggak punya ijazah tapi punya kemampuan, mau diapain? Ya. Pak Gusdur, waktu masih ingat mungkin ketika di SMAP, Pak Sumatri, seorang guru memberikan kepada Pak Gusdur sebuah karya dari Lenin, What is to be done? Ya, ini seorang tokoh partai komunis. Ya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa pendidikan itu memerlukan biaya yang sangat besar di luar sektor-sektor informal seperti Romo Mangun dan sebagainya. Kira-kira berapa persen dari APBN itu yang akan dipakai untuk biaya pendidikan? Sekarang kan kira-kira sekitar 3%. Apakah Gus Dur mau menaikkan ke arah 10%? Oh, jelas. Karena pendapatan masyarakat melalui pajak akan menjadi sangat besar, ya. Maka dengan sendirinya ya otomatis anggaran belanja untuk pendidikan menjadi sangat besar. Jadi jangan dihitung persentasinya begitu. Saya sih bekerja menurut aturan-aturan yang ada ya. Ketetapannya begini ya begini ya. Tetapi bahwa jumlah absolutnya itu penting sekali. Ya, kemarin Rektor UI mengatakan pada saya bahwa UI setiap tahunnya menghabiskan 260 miliar rupiah. Ya Tuhan, kasihan amat. Ya paling enggak itu kan ya udah 1 triliun rupiah. Nama Andi Kusnanto, saya masyarakat biasa. Yang saya ingin tanyakan adalah masalah yang krusial di Indonesia adalah utang. Yang saya tanyakan pada Gus Dur adalah bagaimana setujukah Gus Dur ketika kita lihat bahwa Indonesia sebagai suatu perusahaan, bahwa Indonesia sangat bangkrut di sini, banyak utangnya. Bagaimanakah Gus Dur, apakah setuju kalau ada usulan bahwa Indonesia itu dilikuidasi, diganti menjadi apakah namanya, apakah yang tadi sistemnya disebutkan Gus Dur tadi itu dilikuidasi, semuanya dilikuidasi, diganti dengan baru. Apakah seperti itu Gus Dur setuju atau bagaimana? Saya tidak setuju. Mungkin kita ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Nama saya Abadi, saya adalah salah satu pengusaha kecil yang termasuk tertindas di negeri ini. Pertanyaan saya, di situ dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa tanah dan air adalah milik negara. Nah, sampai saat ini semua tanah dan air kita di Indonesia ini sudah bukan milik kita lagi, Pak Gus Dur. Semua sudah milik orang asing dan juga sudah semuanya milik keluarga pejabat dan kroni-kroninya, milik rakyat nggak ada lagi. Nah, apakah nanti Gus Dur dapat memperjuangkan jika tanah yang ada di rumah saya itu terdapat emas, berlian dan gas bumi akan menjadi milik saya? Apakah Gus Dur bersedia nanti memperjuangkan merubah Undang-Undang Dasar tersebut? Itu pertanyaan saya pertama. Sehingga kalau itu bisa berubah nanti menjadi milik rakyat, maka insya Allah rakyat Indonesia ini akan menjadi kaya raya. Pertanyaan saya yang kedua adalah bahwa UKM ini kelihatannya is only a wish and is only a dream. Kelihatannya masih jauh daripada jauh panggang dari apinya. Jadi menurut saya Gus,
tidak ada salahnya kalau Departemen UKM itu sebaiknya dibubarkan saja, Gus. Lebih bagus biaya pembiayaan departemen itu diberikan saja kepada kredit kecil, itu jauh lebih baik, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab dulu, Gus Dur. Ya. Tentang bayar utang dan likuidasi tadi. Ya, menurut saya itu kita terikat kepada sistem perdagangan internasional dan kita tidak mau keluar dari situ. Jadi karenanya ya kita namanya punya utang ya harus bayar. Tetapi tentu saja ada negosiasi tentang kapan dibayarnya, berapa jumlah pembayaran, bunganya, dan sebagainya, dinegosiasi kembali. Jangan kayak sekarang nurut aja apa katanya IMF. Ya, jadi itu nomor satu. Sebab risikonya kalau tidak itu besar sekali. Tetapi, nah ini tetapinya ya, bahwa kita harus jelas kepentingan kita itu nomor satu lebih dahulu. Jadi kita jangan mau umpamanya dalam negosiasi itu ngalah kayak sekarang ya, sampai divestasi Indosat membahayakan keamanan kita sendiri, kan udah gila itu. Nah, jadi karenanya itu jalannya. Kita tidak keluar dari sistem perdagangan internasional yang bebas, kita tetap bersandar kepada persaingan yang bebas dan tetap menggunakan ukuran-ukuran efisiensi yang rasional. Itu sebagai persyaratan ekonomi yang benar, ekonomi yang berjalan sehat. Sekarang ini nggak sehat, ya, jadi harus disehatkan kembali. Nah, nanti kalau sudah disehatkan kembali, banyak sekali penghematan dapat dilakukan, kemampuan membayar utang pun ada. Kalau sekarang ini udah seperti orang udah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah itu, jadi sebabnya bukan persoalan hutangnya itu ansih, tetapi adalah karena keadaan kita yang demikian parah. Yang kedua, bahwa tidak bisa kita hanya mendasarkan diri pada ekspor saja. Ekspor saja satu sebagian saja, tapi ekonomi dalam negeri pun harus kuat, pasar dalam negeri harus bagus. Ludwig Erhard yang menjadi kanselir kedua Jerman Barat setelah Konrad Adenauer menggunakan atau menyusun apa yang dinamakan sebagai konsep Social und Marktwissenschaft, ekonomi yang berdasarkan fungsi sosial dan pasaran, ya, sebagai koreksi terhadap Lebensraum, ruang bergerak, ruang hidup dari Hitler yang sifatnya politis menjarah negara tetangga. Sekarang berebut pasar dengan yang lain. Mau tidak mau kita harus begitu. Dan kita sudah ada menang, sudah tampak beberapa hal kita itu menang. Karena apa? Ya ini yang penting sekali ya. Karena kita itu benar-benar kaya di dalam 3 sumber alam. Produk hutan, 2 kekayaan laut, dan 3 pertambangan. Orang lain itu bisa ekspor barang-barang yang diproses. Lah kita ini kan karena prosesnya itu mahal, high economic cost itu, maka di negara kita untuk memproduksi sesuatu biayanya mahal. Kalau kita buat semurah mungkin, wow, ekspor akan lari ke sini semua, minta barang dari kita karena harganya lebih murah. Ya, dan yang kedua tadi masalah Anda mau tidak merubah undang-undang dasar. Hak milik atas tanah itu jangan sampai keluar dari tangan rakyat. Memang ya ironis toh sekarang kalau ada orang punya tanah ya, nah kemudian ditemukan minyak, dia nggak punya apa-apa, kata orang Jawa ngaplo, nggak dapat apa-apa ya. Ini nggak bisa, bahwa dia yang ada di situ minyak ada ditemukan di tanah dia, ya dia yang berhak kalau memang dia punya hak atas tanah itu. Jadi memang saya setuju undang-undang dasar harus direvisi dalam hal ini, tetapi ya, revisi undang-undang dasar itu tidak gampang, Pak. Ya itu harus kita usahakan bergenerasi-generasi. Lama ya, Gus? Lama. Nah, Mengenai UKM yang dibubarkan aja UKM, Pak. Ya? Untuk UKM selalu menjadi hanya bahan pembicaraan saja, tidak ada realisasi. Apakah ya, dibubarkan aja? Saya minta pada saudara tadi ya, nanti lihat aja dah gitu loh. Ngomong itu percuma aja. Ngomong percuma aja, banyak yang ngomong senang UKM, tapi dalam kenyataan dia yang bunuh UKM toh. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih ya Gus atas kesempatannya. Ini Gus Dur, kalau kita lihat permasalahan bangsa ini sangat rumit sekali. Sangat rumitnya kalau kita lihat ya, kita 60 juta yang masih nganggur. Sekarang tingkat pertumbuhan ekonomi 3,25, tidak mampu menyerap tenaga kerja. Kemudian APBN kita 80% untuk kebutuhan rutin. Kemudian pendapatan per kapita masih $400. Nah ini perlu kerja keras. Karena kondisi yang sangat berat ini, saya meminta kepada Gus Dur, ini dari hati yang dalam dengan tidak melupakan kebesaran Gus Dur, supaya Gus Dur tidak mencalonkan diri pemilu 2004. Karena apa? Karena permasalahan bangsa begitu rumit.
Ya, begitu rumit sehingga saya kira perlu ya mungkin Gus Dur pilih yang lain lah, yang kira-kira cukup sanggup untuk mengabsorb permasalahan bangsa. Karena kita ini, rakyat ini sudah lelah. Kalau kita pilih nanti kemudian nggak mampu 5 tahun lagi, kita masih juga nggak maju-maju. Oke. Baik, Kita bisa ini diperhatikan? lelah Pak Gus Dur. Oke, jadi Terima kasih. Oke, mahasiswa, tolong mahasiswa satu, mahasiswa. Sebentar Pak, mahasiswa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gus Dur, saya cukup salut dengan Anda karena sampai saat ini belum lepas dari ingatan saya bahwa kemarin Anda adalah seorang presiden RI. Jadi mungkin saya bisa berikan julukan pada Anda adalah orang paling percaya diri di dunia ini mungkin. Jadi kemarin ketika Anda memimpin negara ini, Anda merupakan sosok yang penuh dengan kontroversial. Ketika baru menjabat sebagai presiden, Anda sudah berusaha untuk menaikkan gaji-gaji pejabat. Tapi Sementara langsung, ya. kondisi bangsa sedang krisis seperti saat ini. Nah, menurut saya adalah seharusnya Anda sebagai seorang pemimpin justru berusaha untuk empati kepada rakyat yang sedang menderita. Jadi kalau saya berpikir seharusnya Anda justru bersedia untuk tidak digaji sebagai presiden. Kemudian yang kedua, kalau melihat kondisi sekarang, saya masih agak sulit untuk membedakan antara tipe kepemimpinan Anda dengan tipe kepemimpinan Megawati. Saya ingin Anda bisa memberikan gambaran perbedaan Anda, tipe kepemimpinan Anda dengan Megawati. Kemudian yang ketiga, Oke, cukup mungkin Cukup hanya dua 2 pertanyaan. saja. terima kasih. Gus Dur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Gus Dur silakan menjawab. Ada yang meminta Anda tuh tidak mencalonkan diri karena rumit masalah. Begini, sudah menjadi pegangan hidup saya apa katanya ulama, dan ulama itu 4 orang. Terserah orang mau ngomong apa. Pada hari Kamis yang lalu saya ketemu dengan saudara saya Irwan Harinata, seorang pengusaha Tionghoa. Dia juga minta saya itu tidak jadi presiden lagi. Presiden itu kekecilan untuk Anda. Saya bilang iya, tapi sebagai manusia saya harus mendengar apa katanya Kiai. Nah itu. Jadi saya maaf, Anda baik sekali dengan saya, kayak apa juga nolong saya banyak sekali, tapi tetap dalam hal ini tidak bisa. Oke, bagaimana dengan tidak bersedia digaji kalau jadi presiden? Oh terserah aja, kalau negara memutuskan tidak digaji, nggak digaji terserah. Ya. Bagi saya itu nggak ada masalah, saya tukang nulis dapat honorarium kok. Oke. Terus yang terakhir soal tipe kepemimpinan. Ya. Tipe kepemimpinan Anda dan tipe kepemimpinan Megawati. Nah inilah, Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Pak Gus Dur, ini pertanyaan, saya tahu Bapak ngomongnya pasti menegakkan hukum. Konsisten pertama tegakkan hukum, kedua tegakkan hukum. Jadi saya tidak barusan dengar itu, tapi saya sudah ketik dari rumah masalah penegak hukum. Hampir semua bilang penegak hukum, tapi hukum kita nggak tegak-tegak tuh Pak. Lalu saya ingin menganalisa akar permasalahan. Akar permasalahan ada 2 Pak. Penegak hukum itu sendiri perlu dibenahi. Kedua, yang ngikut hukum perlu dibenahi. Baik, pertanyaannya Pak. Ini kira-kira Pak. Ini cepat aja Pak, cepat. So ini Langsung pertanyaannya, silakan. Permasalahan utama. Anak-anak SMA, SMP dan mahasiswa itu semuanya nyontek. Sekarang nyonteknya pakai SMS. Kawan yang ngitung di luar dia ngirim. Nah, jadi orang begini tidak akan patuh kepada hukum. Lalu yang penegak hukum itu menurut saya hanya satu Pak, Kopral Jono. Kopral Jono yang nangkap di Tengsil, Kopral Jono yang lepasin di Tamsil. Bagaimanapun Panglima perintah tangkap Kopral Jono. Bila Kopral Jono tidak tangkap, tidak. Permasalahannya ini Pak Gus Dur. Oke, jadi Kopral Lee dari Singapura gajinya $700. Ya. Kopral Asman dari Malaysia gajinya $250. Tetapi ironinya, Kopral Jono dari Indonesia gajinya hanya $65 Pak Gus Dur. Ini yang bikin masalah. Oke, jadi pertanyaannya penegakan hukum dan juga mungkin kompensasi buat para penegak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mengenai penegakan hukum dan Kopral Jono. Ya, penegakan hukum itu harus dilakukan. Bahwa sekarang ini sistem politik yang membuat
politik itu menjadi ukuran satu-satunya, tidak berarti bahwa kita sebagai bangsa harus mendiamkan hal ini. Kita harus menegakkan kedaulatan hukum. Tanpa itu tidak ada artinya negara ini. Jadi karenanya mau tidak mau kita harus menegakkan kedaulatan hukum. Dan untuk itu kita harus berani. Ya, Al-Quran mengatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi wa anfusikum. Hendaknya kalian ini wahai orang-orang beriman menegakkan keadilan dan berani menjadi saksi bagi Tuhan walau mengenai diri kalian sendiri. Itu. Jadi tidak bisa lain. Gus Dur, apabila Anda jadi presiden, kira-kira putri Indonesia itu bisa ke Miss Universe nggak? Ya. Karena saya ini ex-Miss Indonesia. Ya, Anda tanya sama orang pesantren. Tentu saja. Kok nanya itu loh. Oke, halo. Halo, kita terima telepon dari Halo, luar. kita akan terima telepon dari luar. Halo. Halo. Nama dan asal, silakan. Afif dari Makassar. Dari Makassar. Silakan Pak, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Dur, saya masih ingat waktu pertama kali diangkat jadi presiden, saya sangat bangga sekali dan sangat berbahagia sekali. Dan juga saya sangat kecewa sekali saat diturunkan. Permasalahannya, Anda pernah jadi presiden dan sudah punya pengalaman, bahkan juga pernah gagal. Nah, pertanyaan saya, apakah hikmah dan pelajaran yang sangat besar yang bisa Anda ambil untuk langkah Anda ke depan untuk menjadi presiden lagi, sehingga nanti di saat Anda telah duduk jadi presiden tidak akan terjadi masalah seperti lalu? Yang kedua, kira-kira mungkinkah Anda bisa berdampingan, karena secara nggak langsung Pak Gus Dur adalah bagian dari NU. Nah, berdampingan dengan bagian dari Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Satu lagi, kita tunggu telepon satu lagi. Halo, selamat malam. Malam. Dari mana? Halo, assalamualaikum. Nama dari mana Pak? Nama saya Iwa dari Tangerang. Oke, Langsung Pak. singkat aja Pak. Mau bertanya Gus Dur. Saya tahu bahwa Gus Dur seorang budayawan, seorang sosiolog, seorang politikus, seorang peminis, seorang pemikir, dan mungkin mantan presiden. Satu yang belum, Gus Dur, Anda belum menjadi seorang manajer. Bagaimana kiat-kiat Anda kalau Anda dituntut jadi calon presiden, kiat-kiatnya menjadi manajer yang baik? Yang kedua, Anda itu dulu ketika jadi presiden suka marah-marah, Gus Dur. Bagaimana? Apakah nanti tahun 2004 masih juga akan suka marah-marah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terserah, Gus Dur mau jawab yang pertama tadi mengenai hikmah Anda. Kegagalan, bukan kegagalan, tapi hikmah pada saat periode pertama menjadi presiden. Kemudian yang kedua, bersedia berdampingan dengan Muhammadiyah. Ya, yang pertama, pelajaran terpenting adalah saya semakin yakin kebenaran hadis Nabi, idza wusdal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Kalau persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saja kiamat. Nah, jadi penting artinya ahli itu kalian. Ini semakin mempertebal keyakinan saya. Nah, yang kedua, von Clausewitz mengatakan, seorang ahli peperangan Jerman mengatakan bahwa perang terlalu penting itu diserahkan kepada para jenderal. Ya, sama saja sekarang saya juga begitu. Kita mengadakan pemerintahan itu harus berdasarkan keputusan rakyat dan berdasarkan hal-hal yang diputuskan oleh rakyat. Jadi bukan kemauan kita yang paling pokok. Yang kedua, mengenai Muhammadiyah. Ya, saya lihat ya, Islam ini dibagi dua, Pak. Islam gerakan dan Islam non gerakan. Nah, Muhammadiyah itu gerakan, Majelis Ulama gerakan, NU gerakan. Sesama gerakan apapun bedanya harus dicari titik-titik persamaannya. Ini yang paling pokok. Tadi siang saya bicara dengan saudara Nur Wahid dari Partai Keadilan, ya, PKTO. Lulai ya kan. Nah, itu kita banyak sekali yang kita capai tadi dalam sekali duduk. Saya bilang kepada Nur Wahid, Mas Nur, inilah nikmatnya kalau duduk bareng ya. Iya ya, saya betul baru merasa banyak sekali kita persamaan. Itulah ya. Jadi Muhammadiyah bagi saya adalah saudara yang tidak bisa ditinggal. Oke, kemudian manajer. Apakah bagaimana Anda sebagai manajer? Kiat-kiat begini, Pak ya. Anda menyamakan presiden dengan manajer itu salah.
Presiden itu pemimpin, Pak, bukan cuma manajer. Pemimpin harus mempunyai kemampuan manajemen. Nah itu, kalau enggak dihancur. Saya belajar banyak mengenai masalah ini ya, dan saya berjanji pada diri saya itu akan menjadi manajer baik. Tapi lebih dari itu, saya harus menjadi pemimpin yang lebih baik daripada yang lalu. Soal marah-marah, Gus. Ya? Soal marah-marah. Marah-marah, ya lihat persoalannya dong. Kalau konstitusi dilanggar ya mau nggak mau kita marah. Daripada marah itu disimpan lalu jadi tingkah laku yang aneh-aneh, kan mendingan dikeluarin. Ya lihat aja nanti. Saya nggak marah aja kadang-kadang disangka marah. Oke, baik, kita terima penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, dari mana? Dari Makassar ini, Bu. Namanya? Ilyas Musa. Oke, langsung aja, singkat dan jelas. Oh iya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Dari Makassar ini. Iya, iya. Saya melihat, Gus, seorang leadership itu memang seharusnya cocok sudah prinsipnya Gus Dur. Cuman dari faktor fisik itu loh. Jadi saya lebih cenderung kalau misalnya kita bedakan memimpin suatu birokrat dengan ngomong di pesantren atau di masjid. Karena kalau kita memimpin di salah satu birokrat itu kita cuma tidak bisa ngomong asal ngomong aja. Kita mesti melihat dengan mata kepala itu sendiri kepada bawahan. Nah ini bedanya, Gus. Seperti kemarin-kemarin itu kan tukar itu menterinya itu loh. Nah ini yang saya anggap bahwa mestinya itu kalau di masjid kita ngomong itu walaupun kita tidak melihat tapi tidak ada masalah dibanding kita itu memimpin suatu birokrasi. Itu aja, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Gus. Langsung saja. Masalahnya itu sebenarnya adalah kemarin itu harus tawar-menawar secara politis dengan banyak pihak, dengan orang yang punya ambisi-ambisi yang nggak ketulungan. Ya jadi karena itu ya terpaksa begitu. Nah salah satu hikmah adalah di masa depan hal ini tidak boleh terjadi. Itu. Jadi tidak boleh terjadi soal tawar-menawar, harus jelas. Nah kalau dia mengatakan bahwa presiden jangan begini jangan begitu, menurut saya itu jawabnya simpel aja. Presiden dipilih rakyat, bilang pada rakyatnya, udah. Jadi presiden dipilih rakyat, dia bertanggung jawab pada rakyat bukan pada orang perorangan, siapapun orang itu. Oke, baik, Gus Dur. Ya. Dan saya minta maaf sebesar-besarnya datang terlambat karena tadi penuh sekali jalanan. Ya, dan kedua juga saya sebenarnya karena nunggu perintah Kiai untuk jadi calon, jadi bukan who wants to be a president tapi wants to become a president. Terima kasih. Oke, Gus, ini ada polling dari lebih dari 7.000 penelpon, Gus. 3% ragu-ragu bahwa Anda akan menjadi presiden lagi, kemudian 42% berharap Anda menjadi presiden, dan 55% tidak berharap Anda menjadi presiden lagi. Itu kata telepon. Kata Anda apa? Komentar saya? Ya. Oh, ini bukan pemilu kok.